Perkembangbiakan tumbuhan. Pertama, perkembangan tumbuhan angiospermae yang bagian perkembangbiakan vegetatifnya. Perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu satu vegetatif alami, dua vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah tidak melibatkan campur tangan manusia. Yang pertama, spora. Kotak spora, sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Contoh dari spora ini adalah lumut dan pakis. Pakis di sini disebut dengan paku yang kita kenal. Lihat, itulah yang spora yang warna kuning. Setelah spora, kita akan membahas tentang tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan tersebut. Contoh dari tunas pasti anak-anak ibu tahu. Yang pertama adalah pisang. Pisang tidak kita rawat, tapi dia bisa bertunas sendiri. Yang kedua adalah bambu. Seperti dengan pisang, bambu juga tidak kita rawat, tapi bisa menghasilkan individu yang baru vegetatif dengan umbi-umbian. Yang satu, umbi batang. Kedua, umbi lapis. Ketiga, akar. Yang pertama, kita akan membahas tentang umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi batang contohnya kentang dan bengkoang. Kentang ditanam satu bisa menghasilkan individu yang baru. Itulah disebut dengan umbi batang. Selanjutnya kita akan membahas tentang umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Contoh dari umbi lapis sering kita gunakan untuk masak, yaitu bawang merah dan bawang bombay. Umbi lapis ini adalah daun yang membentuk umbi atau gumpalan. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang mengembung, tidak luas-luas, berisi cadangan makanan. Contoh dari umbi akar ini adalah lobak dan wortel. Lobak di sini ada disebut dengan lobak putih, yang jika kita potong pangkal batangnya dan kita tanam akan menghasilkan individu baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal ini juga disebut dengan rizom. Adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Contoh dari akar tinggal adalah kunyit, jahe, lengkuas. Seperti gambar. Kunyit sering kita gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari kita yang ada di rumah. Selanjutnya, vegetatif buatan. Vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia, seperti cangkok. Cangkok mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Seperti contoh pada gambar seperti ini, cara mencangkuk pertama bersihkan kulitnya, dikasih tanah, diparut dengan medianya, dan akhirnya cangkok jika berhasil bisa menumbuhkan akar. Contoh pada pohon mangga dan nangka. Stek
adalah memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Kita bisa sering melihat jika singkong dipotong kecil-kecil dan ditanam ke tanah akan menghasilkan individu baru juga. Sama dengan mawar, jika batangnya kita tanam dan tidak kita gerak-gerakkan, maka tanaman yang kita tanam itu akan hidup. Selanjutnya sambung. Sambung mirip dengan stek, tapi menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya bisa diambil dengan singkong dan mawar. Ada juga dengan bunga kertas yang sering kita lihat disambungkan menjadi beberapa warna. Contoh seperti di gambar. Cara melakukan teknik sambungnya. Ini hasil dari sambung bunga mawarnya. Yaitu selanjutnya adalah runduk atau mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan kemudian dibenamkan oleh tanah. Yang sering kita lihat di lingkungan kita adalah stroberi. Seperti gambar ini cara merunduk dan menghasilkan tanam baru atau individu baru dari runduk. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat di lingkungan kamu? Silahkan dipahami dan dijawab.